Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menanggapi pertanyaan tugas pendahuluan fisika zat padat. Pertanyaan pertama yaitu akan dibahas oleh saya sendiri, Anita Depa Islami. Yang pertama itu, apa itu indeks Miller dan cara menentukan indeks Miller. Indeks Miller itu adalah sistem notasi H, K, dan L pada kristalografi yang digunakan untuk menunjukkan kisi-kisi bidang dan arah dari sebuah kristal. Indeks Miller berhubungan dengan perpotongan bidang dengan sumbu dari sebuah unit sel. Cara menentukan indeks Miller yaitu yang pertama, menentukan nilai intercept bidang atau titik pada masing-masing sumbu. Intercept merupakan posisi dari bidang atau titik yang akan ditentukan indeks Millernya. Yang kedua, menentukan ketiga bilangan resiproknya. Bilangan resiprok merupakan 1 per nilai intercept. Yang ketiga, mengalihkan ketiga bilangan resiprok dengan KPK dari ketiga bilangan tersebut. Dan yang terakhir, indeks Miller merupakan bilangan bulat hasil perkalian tersebut. Dan pertanyaan kedua akan dijawab oleh Kumar. Pada Kumar, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Deva. Baiklah, untuk pertanyaan kedua ini, penentuan indeks Miller pada suatu bidang. Jadi itu kita menentukan ada 5 gambar di dalam bidang tersebut. Arah dalam lattice kristal ditentukan relatif terhadap aksinya yang didefinisikan oleh unit vektor dari unit sel. Indeks dari arah suatu kristal dituliskan dalam tanda kurung. Secara umum, indeks dari arah diberikan dalam bentuk UPW, di mana U, P, dan W adalah bilangan bulat yang terkecil. Untuk vektor berarah negatif, maka dituliskan dengan menambahkan garis di atas U, V, atau W. Contoh berapa arah kristal pada sistem kubik dijelaskan pada gambar di bawah ini. Baiklah, pada gambar tersebut bisa kita tentukan indeks Müllernya. Yang pertama tuh misalnya kita kasih dari yang sisi paling bawah itu dengan alfabet A, B, dan C. Yang paling atas itu E, F, G, dan H. Langkah yang pertama kita lakukan yaitu menentukan acuan terlebih dahulu. Seperti soal yang pertama, yaitu kita tentukan titik 0, yaitu terdapat pada panjang D dan A. Semua sisinya sama, yaitu 1, 1. Langkah yang kedua itu menentukan titik potongnya, di mana A, B, E, dan F memotong sumbu X. Dan untuk A, B, dan F tidak memotong sumbu Y, dan A, B, F, dan E tidak memotong sumbu Z. Untuk kita melihat sumbunya sendiri, yaitu sumbu yang berada yang di tempat A, yaitu kita anggap sebagai sumbu X. Dan untuk ujung dari segitiga kita anggap dari sumbu Y, dan ujung paling atas kita anggap sebagai sumbu Z. Selanjutnya, untuk mencapai sumbu triadnya, di mana bisa kita dapatkan dengan memberi 1A, yaitu berarti triadnya 1A per A sama dengan 1. Kemudian untuk mencari respon, kebalikan dari triadnya, di mana X per nilai triadnya sama dengan 1. Atau 1 per tak hingga sama dengan nilai mendekati 1. Maka untuk langkah terakhir, kita mendapatkan nilai U, V, dan W-nya. Karena 1, 0, 0 yang merupakan bilangan bulat yang sudah tidak bisa disederhanakan lagi, maka nilai dari U, V, dan W-nya sama dengan nilai resipronnya. Jadi untuk menentukan di indeks Miller bidang kristal A, B, E, dan F bisa dituliskan dengan tutup 1, 0, 0, tutup kurung. Dan untuk gambar kedua, yaitu 0,
1, 0, tutup kurung. Yang ketiga, 1, 1, 1. Untuk gambar yang keempat, C20. Dan untuk gambar kelima, 1, 0, 0. Mungkin bisa dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Kumar atas penjelasannya tadi. Sangat baik. Soal ketiga akan dibahas oleh Vera Monika. Silakan Vera Monika. Baiklah, yang pertanyaan ketiga yaitu penggambaran bidang indeks Miller. Nah, sebelum kita menentukan bidang indeks Millernya, pertama-tama kita tentukan dulu langkah-langkah cara menentukan bidang indeks Miller dari sebuah kubus. Langkah-langkahnya, adapun yang pertama yaitu tentukan acuan sumbunya. Kemudian langkah kedua, bagi 1 dengan nilai indeksnya. Kemudian langkah ketiga, tentukan hasil bagi 1 dengan nilai indeksnya. Kemudian langkah keempat, tentukan titik potongnya. Kemudian langkah terakhir, yaitu kita gambar. Nah, kemudian saya menggambarkan untuk mempermudah, saya gambarkan sebuah tabel untuk ilustrasinya. Nah, yaitu pada tabel baris pertama, yaitu 000. Nah, itu digambarkan sebagai titik acuan. Kemudian pada baris kedua, itu digambarkan sebagai pembagian 1 dengan indeks Millernya, di mana pembagiannya yaitu 1 dibagi 2, 1 dibagi 3, dan 1 dibagi 4, di mana nilai 2, 3, dan 4 itu merupakan indeks Miller dari kubus pertama. Kemudian pada baris ketiga, yaitu hasil dari pembagian angka 1 dengan indeks Millernya. Nah, jadi pada baris ketiga itu hasil pembagian dari baris kedua atau kotak kedua, di mana hasilnya yaitu 1/2, 1/3, dan 1/4. Kemudian baris terakhir atau kotak terakhir itu dinamakan dengan titik potongnya, di mana hasilnya titik potongnya yaitu 0,1/2, 0,1/3, dan 0,1/4. Nah, kemudian untuk indeks Miller yang selanjutnya yaitu untuk yang 1, 3, dan 2 itu sama, cara perhitungannya sama. Pertama, tentukan langkah, kemudian masukkan indeks Millernya, dan kemudian kita gambarkan kubusnya. Dan untuk indeks Miller yang terakhir, 2, 4, 5, itu juga perhitungannya sama. Kita hitung, kita tentukan langkah-langkahnya, kemudian kita ibaratkan sebuah tabel, kemudian pada baris terakhir akan menghasilkan titik potongnya. Demikian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Vera Monika yang telah menjelaskan tadi. Pertanyaan selanjutnya yang akan dibahas oleh Despi Kuraini, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas penyampaiannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pertanyaan dari nomor 4. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Despi Kuraini. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan jarak antar bidang dengan bidang-bidang atom. Terdapat tabel hubungan jarak antar bidang D dengan bidang-bidang atom untuk masing-masing jenis kristal. Di sini ada 7 jenis kristal. Yang pertama itu ada kubik, tetragonal, ortorhombi, heksagonal, monoklinik, rombohedral, dan yang terakhir itu ada triklinik. Untuk hubungan masing-masing kristal dapat dilihat pada tabel berikut. A, B, C itu sebagai hubungan sumbu, dan alfa, beta, dan gamma sebagai hubungan antar sudut. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator.
Baiklah, terima kasih kepada Despi Kuraini yang telah menjelaskan menjelaskan. Selanjutnya akan dibahas oleh Sri Rejeki. Dipersilakan. Baiklah, saya Sri Rejeki ingin menjelaskan terbentuknya sinar X. Ini adalah gambar terbentuknya sinar X. Tabung X-ray bentuknya seperti ini. Sebelah kanan layar ini adalah filamen, dan ini juga adalah kutub dari katoda atau kutub negatif. Kemudian di sini ada kutub anoda atau kutub positifnya. Bagian dari dalam tabung merupakan tabung hampa udara. Jadi dalam tabung tidak ada gas sama sekali. Di bagian anoda terdapat sebuah pendingin. Di bagian luar terdapat lapisan timbal. Fungsinya sinar X-ray tidak berhamburan keluar. Di paling bawah ada window supaya sinar X-ray bisa keluar pada satu pintu saja. Terdapat di sini juga ada tegangan K-volt, yaitu tegangan besar, yang mana dibagi menjadi dua, yaitu positif dan negatif. Cara kerja terjadinya sinar X, yaitu kutub katoda dan kutub anoda diberikan tegangan yang tinggi, yang mana dihubungkan pada kutub katoda dan kutub anoda. Pada saat di kutub katoda, dia akan bergerak menuju filamen yang akan menghasilkan elektron-elektron besar. Karena beda potensial yang besar kutub katoda dan kutub anoda, dia akan menarik elektron ini menuju ke target atau ke anodanya. Pada saat perpindahan elektron di sini terjadi pertumbukan antara katoda dan anoda, yang menghasilkan berbeloknya elektron-elektron tadi yang disebut Armstrong. Pada saat tertumbuk, kemudian pancaran keluar menghasilkan sinar X. Dan besarnya sinar X adalah 1% dari yang dihasilkan, selebihnya adalah panas. Baiklah, terima kasih kepada Sri Rejeki. Selanjutnya nomor terakhir akan dibahas oleh Ria Laura. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang penurunan rumus hukum Bragg, di mana kita harus tahu dulu apa itu hukum Bragg. Hukum Bragg adalah jika dua berkas sinar X yang paralel mengenai bidang kristal yang sama akan terdifraksi dengan sudut tertentu dan selisih jarak yang ditempuh oleh kedua sinar tersebut sebanding dengan panjang gelombang sinar X tersebut. Nah, jadi ada dua karakteristik utama dari difraksi, yaitu geometri dan intensitas. Nah, geometri dari difraksi secara sederhana yang sudah dijelaskan oleh hukum Bragg sendiri. Nah, dimisalkan ada dua pantulan sinar alfa dan beta. Jadi matematisnya sinar beta yang tertinggal dari sinar alfa sejauh XY plus YZ yang sama dengan 2D sin Q secara geometris. Agar sinar ini dalam fase yang sama, maka jarak ini harus berupa kelipatan bilangan dari panjang gelombang sinar lambda. Nah, jadilah didapatkan hukum Bragg 2D sin Q sama dengan N dibagi alpha, ataupun lebih persingkatnya yaitu ada AP plus PC sama dengan N dikali lambda, di mana AP sama dengan OP dikali sin Q, AP sama dengan PC, OP sama dengan D, N sama dengan 1. Sehingga didapatkan 2OP sin Q sama dengan lambda, atau didapatkan 2D sin Q sama dengan lambda, dan jadilah D sama dengan lambda dibagi 2 sin Q. Baiklah, penjelasan saya tentang penurunan rumus hukum Bragg cukup sampai di sini. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ria Laura yang telah menjelaskan pertanyaan terakhir dari kelompok kami. Sampai situ saja penjelasan dari kelompok kami. Lebih kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.